Ada masalah di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang seolah-olah juga didedikasikan buat Mas Gibran, karena di situ disebut pasal 18 ayat 3-nya, jika tidak punya ijazah SMA luar negeri maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini betul-betul mengganggu nalar etika moral, tidak hanya di bidang hukum konstitusi, tapi juga mengganggu etika moral lembaga pendidikan kita. Saya juga, mungkin beberapa teman sudah tahu, mengundang semua saja yang bisa menunjukkan ijazah Mas Wapres setara SMA-nya, karena saya bikin sayembara kemarin, sudah naik hadiahnya dari 100 jadi 199 juta. Ada yang nambah. Itu ijazah asli atau boleh fotokopi? Asli dong. Di balik ini adalah ada idealisme, ada moral, ada etika, dan ada integritas. Ya. Jadi jika kita cuek, masa bodoh pada hari ini, itu artinya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita sudah memberi peluang kepada generasi muda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, dan integritas. Terima kasih atas kehadiran media. Terima kasih karena PT UN memberi kesempatan pada kami untuk boleh memperbaiki gugatan sekali lagi untuk tanggal 20 Agustus 2026. Dalam kesempatan ini kami ingin menyatakan bahwa sekali lagi bahwa kami datang ke sini tidak semata-mata untuk menggugat seseorang atau untuk masuk ke dalam politik, tidak. Saya di sini sebagai wakil dari dunia pendidikan. Saya Mercy Sihombing, Kepala Lembaga Pendidikan PKB Mercy Smart dan Sekolah Megana, punya motivasi yang jelas bahwa saya melihat bahwa saat ini aspek etika, moral, dan integritas berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan, tetapi belum gagal. Ada beberapa fakta yang mendukung. Hasil survei penilaian integritas pendidikan SPI 2024 oleh KPK menunjukkan indeks integritas pendidikan nasional hanya 69,5, masih berada pada kategori korektif. Jadi bukan kategori kuat dan tangguh. Sekitar 44,75% mahasiswa atau siswa mengaku pernah menyontek. 38,4% meminta orang lain mengerjakan tugas, dan lebih dari 54% mengaku pernah berbohong untuk menutupi kesalahan. Jadi jika diringkas, saat ini kondisi pendidikan yang menjadi concern kami adalah mayoritas guru, kolega saya, rekan-rekan saya masih bekerja dengan niat mendidik. Nilai agama dan Pancasila masih diajarkan di setiap sekolah. Banyak sekolah, maupun dari yang elit sampai yang di pelosok, saya yakin masih berusaha membangun karakter dan budaya jujur. Dan saya percaya masih banyak anak-anak kita, cucu kita, bahkan mungkin cicit kita adalah siswa yang jujur, disiplin, dan benar-benar berjuang untuk mendapatkan prestasi. Yang menjadi masalah sekarang adalah budaya hasil lebih penting dari proses gitu loh. Jadi menggampangkan segalanya. Yang kedua, keteladanan orang dewasa tidak konsisten. Dalam hal ini keteladanan pejabat-pejabat kita ya. Artinya ayo dong tunjukkan bahwa Anda pejabat, Anda orang penting, Anda bisa lebih disiplin, lebih punya moral, integritas, dan etika, sehingga rakyat bisa mencontoh Anda sebagai teladan yang patut diteladani. Jadi saran saya dalam kesempatan ini, guru harus menjadi teladan. Kemudian mari kita sama-sama beri penghargaan pada kejujuran, bukan hanya nilai. Dan yang ketiga, jadikan integritas. Integritas itu secara gampang adalah apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan menjadi kebiasaan harian. Itu saja, bahwa kejujuran lebih penting daripada kesempurnaan. Dan mari kita biasakan anak-anak kita, bahkan kita sendiri bertanggung jawab sejak kecil. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai sidang hari ini, kami bersyukur karena PT UN masih memberi kesempatan pada kami untuk sedikit lagi membereskan gugatan kami, sehingga setelah tanggal 20 kita sudah bisa masuk ke sidang
pokok perkara ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa Pak kuasa hukum Pak Coki dan Pak Jimmy yang bisa memberikan informasi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya dan Bu Mercy dan ada Pak Profesor Denny, Pak Dwi dan semua teman kita ada Lukas ya, Luke. Oke, nanti kita. Dan kebetulan hari ini sidang hari ini sudah lebih maju lagi ke depan, progres ya. Dan kebetulan hari ini kita sudah hadir yang kita tunggu-tunggu, yaitu dari kementerian sudah hadir ada 3 orang yang hadir dari kementerian yang minggu lalu kita minta supaya hadir dan sekarang hari ini sudah hadir. Demikian juga tentang objek perkara itu juga sudah diperbaiki. Tadinya kita menggugat adalah menteri dan satu adalah Dirjen Didasmen bidang vokasi, dan sekarang setelah kita tanyakan tadi di persidangan dengan dipimpin oleh hakim tunggal yang dari Pengadilan Tun mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada namanya Permendikdasmen nomor 13/2026. Jadi baru nih sebetulnya, dan baru bulan Juni ini yang dikeluarkan bahwa siapa nanti yang bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan seperti itu yang sejenisnya. Dan itu masuk dalam namanya Dikmendiksus namanya, kebetulan yang akan kami gugat namanya Dikmendiksus, yaitu Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Jadi tidak lagi Dikdasmen yang lalu, tidak lagi vokasi, tidak lagi menteri lagi, tapi yang kami gugat sekarang hanya satu, yaitu lebih fokus lagi namanya Dirjen Dikmendiksus, yaitu Dirjen istilah baru dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ya, yang sesuai nomenklatur itu yang ada 3 menteri tadi, dan itu di bawah Kementerian Dikdasmen. Itu yang kami dapat dan sudah jelas, dan ada sedikit perbaikan-perbaikan dan sudah mulai mengkerucut, dan mudah-mudahan perbaikan di minggu depan itu sudah bisa berjalan masuk ke dalam pokok perkara, dan persidangannya yaitu nanti ada namanya jawab-menjawab, terus replik-duplik dan seterusnya sampai dengan bukti, dan itu adalah kita memakai e-court, sistemnya e-court ya, jadi tidak terbuka untuk umum tapi lewat e-court. Nah setelah itu nanti sidang berikutnya yaitu tentang bukti dan saksi, itu baru yang terutama dihadiri. Saksi bisa terbuka untuk umum, dan kira-kira itu yang dan selanjutnya kita juga minta apakah ada pihak ketiga yang kita pikirkan, atau pihak ketiga itu yaitu siapa sendiri yang ada di dalam surat keterangan itu, yaitu Gibran yang memakai surat keterangan itu ya, atau surat keterangan itu yang disebut dengan katun tadi ya, keputusan tata usaha negara katun tadi. Nah itulah yang akan dipanggil, dan kebetulan diminta apakah penggugat atau kami punya alamat jelas dari Gibran Raka Buming Raka ini. Kami bilang kami harus lihat dulu di mungkin alamatnya di Google atau di mana, kami harus tanyakan dulu secara resmi. Sepertinya kita lempar lagi kepada Kemendikbud karena mereka sendiri yang membuat surat keterangan itu. Jadi silahkan mereka yang mencari alamatnya pihak ketiga itu namanya Gibran Raka Buming Raka tadi. Itu yang kami minta langsung kepada kementerian, dan mereka akan mencoba mencari alamat tersebut untuk bisa dipanggil untuk hadir dalam persidangan menjelaskan kebenaran soal surat keterangan atau katun ini tadi, soal yang diberikan ada nama Gibran dan putra dari Jokowi. Nah inilah yang nanti akan dipanggil dan secara resmi oleh pengadilan. Mudah-mudahan bisa hadir untuk mengklarifikasi, menjelaskan kebenaran dari surat keterangan yang sedang kita gugat. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada kawan kita nih mau ngomong, silakan. Cukup ya. Kami serahkan lagi kepada Bu Mercy atau. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kami tadi ada sedikit tanya jawab ya, dalam arti karena di surat perbaikan gugatan kami tetap menyebut nama menteri dan dirjen itu, tetapi tadi sudah disarankan oleh hakim bahwa lebih baik yang mengeluarkan surat itu, karena surat itu saat ini nomenklaturnya adalah dirjen itu tadi loh,
Dikmendiksus susah juga ya. Ya tadi juga banyak yang keseleo ngomongnya. Ya, jadi disarankan bahwa kami menggugat hanya satu pihak, yakni Dirjen Dikmendiksus. Tapi bagaimana nih tanggapan Profesor Denny, Profesor Ahli Tata Negara? Silakan Prof. Yang lain ada yang mau? Udah. Yang lain? Terakhir saya terakhir aja. Baik. Ada? Enggak, ini pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang teman-teman semua. Jadi saya pada kesempatan hari ini hadir di PT UN. Pertama kemarin sudah bertemu dengan Ibu Mercy dan penting untuk membangun sinergi, berjuang bersama, karena bagaimanapun ini terkait dengan sosok Mas Wapres, sosok Gibran Rakabuming Raka yang sekarang adalah menduduki RI 2 di Republik Indonesia. Jadi mau dibahasakan apapun, ini pasti ada sisi yang harus kita kuatkan, kebersamaan, perjuangan yang tentu saja lebih baik kalau dilakukan bersama-sama. Yang kedua teman-teman, objek gugatannya adalah surat keterangan, ya anggaplah penyetaraan ijazah SMA. Di sini disebutnya SMK buat Mas Wapres Gibran, dan itu terkait dengan syarat maju sebagai calon wakil presiden. Karenanya ini sangat strategis. Kita sudah sama-sama paham syarat umur itu ditekuk dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90. Soal syarat pendidikan sebenarnya juga itu ada masalah di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang seolah-olah juga didedikasikan buat Mas Gibran, karena di situ disebut pasal 18 ayat 3-nya, jika tidak punya ijazah SMA luar negeri maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini betul-betul mengganggu nalar etika moral, tidak hanya di bidang hukum konstitusi, tapi juga mengganggu etika moral lembaga pendidikan kita. Karena itu kita harus melakukan langkah-langkah yang memang tetap terukur, strategis. Kaitannya dengan gugatan, kita hari ini melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tentu menjadi masukan. Bagaimana nanti kita finalisasi itu adalah teman-teman kuasa hukum dan Ibu Mercy sendiri. Tetapi yang menarik adalah saran tadi, bagaimana jika Mas Gibran diundang untuk hadir. Saya tentu saja berpikir ini kesempatan buat Mas Wapres untuk menunjukkan sejelas-jelasnya, untuk menunjukkan seterang-terangnya tentang syarat ijazah SMA atau sederajat beliau. Bagaimanapun Mas Wapres pernah menunjukkan ijazah S1-nya ketika Wali Kota Solo, sehingga harusnya tidak sulit untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Nah, ini di ruang sidang pengadilan yang terhormat, sehingga adalah forum yang layak dan pantas untuk Mas Gibran hadir menghormati panggilan pengadilan dan menunjukkan secara jelas bagaimana duduk pangkal terkait dengan sekolah beliau. Karena yang disebut adalah yang setara dengan grade 12 itu, setara pengetahuannya, Iya. itu adalah apakah itu ijazah, apakah itu sertifikat, kita tidak tahu, di UTS Insert Sydney. Jadi teman-teman, kita tunggu dengan tentu penuh harapan kehadiran Mas Wapres di persidangan selanjutnya. Sambil saya juga, mungkin beberapa teman sudah tahu, mengundang semua saja yang bisa menunjukkan ijazah Mas Wapres setara SMA-nya, karena saya bikin sayembara kemarin, sudah naik hadiahnya dari 100 jadi 199 juta.
Ada yang nambah. Itu ijazah asli atau boleh fotokopi? Asli dong. Yang ditunjukkan ijazah asli dong. Hadiahnya nambah nih ya. Sudah tambah. Tiap hari ada yang mau nambahin, tapi saya tahan-tahan dulu. Jadi kalau ada teman yang mau nambahin 1 miliar, saya bilang tunggu dulu. Tadi saya bilang kalau memang mau ditambah, kita pelajari, kita hati-hati supaya tidak kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak perlu. Yes. Yang nggak mengumpulkan dana masyarakat lah, apalah yang saya tidak inginkan, malah jadi aneh begitu. Jadi ini sudah hari ke Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari sudah, belum ada pesertanya. Yang aneh Mas Wapres juga, Mas Gibran juga tidak menjadi peserta, kan lumayan tuh 199 juta. Yang marah-marah banyak. Jadi kalau yang marah, loser, termul, ya begitulah. Ya Jadi sebaiknya kan Pak Denny Ya. besok kalau misalnya memang apa tadi tergugat ya, turut tergugat hadir, bahwa ijazahnya mesti siapin loh 199 juta. Harus loh. Ya, Kita berharap saya itu sudah dia. bikin pernyataan. Jika ada ijazah SMA-nya, saya berhenti untuk melakukan langkah-langkah advokasi untuk beliau mundur. Ijazah SMA atau surat-surat yang asli. Jika tidak, maka dengan segala hormat berarti tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi calon wakil presiden, maka secara hukum tata negara memang itu ada ketentuan berhenti. Artinya mengundurkan diri, atau jika tidak diberhentikan. Itulah proses impeachment yang secara konstitusi kita dimungkinkan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin ini Pak Dwi, Pak Dwi silakan. yang ini nih yang gugat nih. Iya, silakan. Pak Dwi sini. Pak Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang hari ini, kemudian ada perbaikan yang diberikan oleh hakimnya, yaitu mungkin perbaikannya tidak terlalu banyak ya, mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah mengenai adanya surat yang dikeluarkan dari Kemendiksus. Kemendikdasmen, Kemendikdasmen menjadi Dirjen Ya. Dikmendiksus. menjadi Dirjen Dikmendiksus. Kalau kata Pak Dirjen Dikmendiksus. Ya, kira-kira begitu. Ada. Nah, dengan adanya surat baru ini yang akan mengatur mengenai surat keterangan, itu tentunya harus kita melihat berlakunya tidak berlaku surut. Iya. Jadi kalau ada surat yang baru kemudian akan diberlakukan untuk menyangkut mengenai masalah surat keterangan, ya tentu nggak bisa, secara hukum itu tidak dibenarkan. Dikeluarkan surat keterangan baru, dikeluarkan tahun 2026, tetapi surat keterangan itu dikeluarkan pada tahun 2019. Sudah cukup jauh waktunya, kemudian surat yang baru ini atau surat keputusan yang baru ini akan diberlakukan atau surut ke belakang, itu jelas nggak mungkin gitu ya. Jadi tolong Kementerian Kemendikdasmen ya, Anda seorang pendidik, di sana banyak orang-orang pendidik, jadi cobalah berpikir sedikit mengenai proses hukum ini. Juga jangan sembarangan mengeluarkan surat yang tidak penting hanya untuk mencoba ya katakanlah menciptakan suasana seolah-olah bahwa Kemendikdasmen itu adalah melakukan suatu kebenaran dengan mengeluarkan surat keterangan tersebut. Silakan Anda berpikir seperti itu, tapi nanti yang memutuskan adalah majelis petun. Dan kemudian kalau nanti di proses persidangan ini berjalan, saya sangat berharap sekali bahwa hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Amin. Itu yang kami harapkan. Ya, karena biar bagaimanapun ada satu kegundahan kami, kekhawatiran kami bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali penegak-penegak hukum yang dapat diintervensi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan.
ya, sangat jelas kasat mata sekali. Beberapa kasus bisa kita lihat, ya. Saya 15 tahun di Mahkamah Agung sebagai hakim agung ad hoc. Tentu tidak sembarangan saya berbicara seperti ini kalau tidak berdasarkan kejadian-kejadian maupun peristiwa-peristiwa yang saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri dan seperti itulah adanya. Banyak sekali penegak-penegak hukum, ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan maupun lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah di bawah Mahkamah Agung, yang banyak diintervensi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Mudah-mudahan semua hakim, semua peradilan yang menangani masalah kasus ijazah Jokowi, juga masalah surat keterangan Saudara Gibran, harus mempunyai integritas dan harus berani menolak intervensi. Sekali lagi, Amin. nasib bangsa Indonesia ini, Generasi muda. ya, generasi muda, hukum yang harus berjalan, hukum yang harus tegak, ada di tangan seorang pemutus, yaitu hakim. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Akhirat nanti yang akan mengadili saudara kalau saudara sudah mau diintervensi dan saudara juga mau menerima suap dari orang-orang yang mencoba untuk mengintervensi saudara. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Pengadilan akhirat akan lebih pedih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini ada teman saya nih, Mas Luke Susilo, mungkin, iya, anak muda ya, jangan lama-lama ya. Iya. Saya dari aktivis terjal ya, terus jadi anti pembual gitu. Oh, terjal. Kembali lagi saya mengingatkan pada pertemuan bersejarah saya dengan Bu Mercy ya di tanggal 11 Maret 2026, yang mana paginya ada yang sidang, sorenya RJ, tapi ada sidang juga di siangnya, sidang lain dari orang lain, Pak Bonatua Silalahi, yang pada pokoknya itu Ingat aja. Oh, sangat bersejarah sekali itu 11 Maret itu. Nah, di sidang keduanya di KIP itu diputuskan bahwa Bang Bonatua itu menang. Yes. Bahkan yang sore-sore RJ itu pengacaranya minta ke saya, tolong dong kabarin gimana itu sidang Bonatua menang apa enggak. Kalau Bang Bonatua menang, kita juga bakal menang karena waktu itu masih mengajukan gugatan yang kurang lebih sama. Oke, pada intinya pada putusan yang Bang Bonatua itu menang yang nomor 83, Ya. itu dikatakan bahwa Bang Bonatua itu minta suketnya dan Ya. juga form penilaian dari tim-tim itulah intinya supaya suket itu bisa keluar. Ya. Tapi ternyata setelah majelis komisioner KIP mengadakan pemeriksaan lapangan, Ya. ini ada di halaman 54 sampai 55 putusannya Bang Bonatua itu bisa diakses di Ya. ini. Dikatakan bahwa Kemendikbudrismen itu tidak menghasilkan form penilaian. Jadi intinya tuh bahasa gampangnya, Gibran cukup mengirimkan atau timnya atau siapapun lah itu mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan, udah ada semua, langsung jadi. Nah, tapi ternyata pada prosesnya untuk mempertanyakan yang tinggal kirim, tinggal cek, oh ada semua form, makanya diberikan form itu ya, form Ya, yang form. Form, coba kasih ke kamera, form ini. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada apa, pokoknya form ini isi semua, keluarlah itu surat. Tapi kenyataannya sudah 4 minggu Bu Mercy bersidang di sini, surat yang semudah itu keluar, sesulit itu dipertanyakan. Seperti itu. Makanya di sini saya juga saat ini sedang mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Oke. Ya, untuk mempertanyakan dokumen apa yang digunakan oleh pasang aja Prabowo dan Gibran terkait dengan ijazahnya maupun juga dengan CV-nya. Karena kan biar nanti kita bisa lihat Pak Prabowo yang lulusan American School, jelas ya, school in London. Ya, jadi ada kata sekolah di situ, dan juga Gibran yang katanya lulus SMA di University of Technology Sydney Inserts. Bukan SMA, Iya, SMA-nya di Universitas katanya. SMK katanya. Oh iya. Kamu nggak sekalian itu? Kenapa? Gugat ijazahnya Bahlil. Aduh, nanti dulu lah. Nanti dulu. S3 Bahlil. Nah, sekaligus di sini saya juga meminta permohonannya itu pasal 18 ayat 1 atau pasal 18 ayat 3 seperti yang tadi Pak Denny jelaskan, karena saya juga nggak tahu yang dipakai yang 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Memang rame-rame para termul itu pun mengatakan pakai 18 ayat 3 yang tidak memiliki bukti lulus SMA menggunakan
ijazah perguruan tinggi. Tapi kan itu untuk yang tidak memiliki bukti lulus SMA luar negeri. Terus suket itu apa? Itu suket betul. itu apa? Katanya nggak lulus SMA di luar. Nah, tapi jejak digitalnya pada 2023 lalu, komisioner KPU waktu itu Idam Holik mengatakan enggak, pakainya 18 ayat 1. Jadi 18 ayat 3 itu memang baru-baru ini muncul. Iya. Karena saya bingung, saya minta dua-duanya atau 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Nah, terkait yang tadi ada di Kemendiksus itu, kalau kemarin ini kan nih saudara Michael nih saksinya membawa orang yang katanya gara-gara orang itu Bang Roy sudah CS jadi tersangka. Nah, saya menduga nih, saya orang yang menduga jangan-jangan gara-gara saya bawa ini ada yang siangnya masih sidang, sorenya langsung RJ. Karena ini adalah dokumen yang saya temukan, surat keterangan aja dengan nomor sekian-sekian yang mirip, bukan identik ya, mirip dengan yang di Gibran itu. Tetapi memang ini tahunnya berbeda, tapi minimal saya bisa kasih contoh contoh yang mirip, contoh yang kurang lebih mirip. Kan kalau yang ijazah bapaknya kan banyak tuh yang ini teman sangkatannya. Ya siapa tahu mungkin ada yang punya teman, karena para termul itu karena termul itu tidak bisa menunjukkan yang mirip-mirip. Ya ini pun saya dapatnya dari website yang membantu mengurus surat keterangan surat penyetaraan lah, karena memang kita tahu sendiri di Indonesia birokrasi itu ribet. Nah, pada intinya perbedaan yang paling mencolok di antara, ya meskipun tahunnya beda, mungkin nanti yang pendukung-pendukungnya mungkin bisa punya yang 2019 ya, atau yang sudah elektronik ya, tanda tangannya mestinya. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah bahwa di kolom kurang lebih bisa dibilang kolom biodata ini yang bentuknya seperti tabel, itu kalau yang di Gibran punya hanya nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Sedangkan yang saya temukan di sini adalah nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Ada sekolahnya Ada sekolah _2 ya. Jadi kalau Gibran sekolahnya diganti orang tua cukup. Nah, di sini orang tua juga ada, tapi sekolah dilompatin, dan di paling bawahnya ada alamat. Jadi kalau tadi Ibu Mercy mengatakan bingung alamatnya di mana, kalau misalnya formatnya seperti ini ya alamatnya sebenarnya bisa dicari di alamat yang ini, tapi ya kita nggak tahu ya ini. Kalau tadi sih saya cuma bilang kan yang ngeluarin surat keterangan kan Kemendikbud. Ya Kemendikbud lah yang harus tahu alamatnya di mana kan. Masa kita gitu loh. Ya itu Apa aja. tidak langsung Istana Wapres saja? Itu sih kita serahkan ke Kemendikdasmen ya. Biarkan mereka yang Iya, biarkan itu, mereka ya. yang memikirkan. Oke. Ada lagi Bang Lut? Ada lagi ya? Oke. Ini Jadi gimana nih? Pertanyaan saya tadi belum jawab. Kan yang digugat itu ijazahnya Bahlil. Ya yang lain aja. Yang lain aja. Pusing Oke, kita oke, ngurusin Saya aja punya pusing. sedikit pertanyaan, boleh nggak untuk Pak Dwi sebenarnya ini? Pak Dwi, saya agak ini juga Pak, menyoroti sedikit yang dikatakan Lup tadi. Yang dikatakan pasal 18 ayat 1 atau ayat 3 itu kan bahwa ayat 1 itu ijazah. Intinya ijazah SMA. Ijazah. Ayat 2 STTB gitu. Atau ayat 3 itu surat keterangan. Kalau saya 18 ayat 1. 18 ayat 1 itu A B C D F G itu. Intinya Ini 18 ayat 2 saya lupa. 18 ayat 3 kalau tidak memenuhi 18 ayat 1 huruf M boleh pakai perguruan tinggi. 18 ayat 4 saya lupa. 18 ayat 5 itu saya gugat yang juga, jelas itu CV kurang lebih. Surat Ayat keterangan kesehatan. Nggak ada kaitannya. Keterangan kesehatan. Oke, yang intinya dia tetap memakai ayat 1 ya, yaitu Kata Idam Holik, kata Komisioner KPU Idam Holik. Kalau kata termul 18 ayat 3. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Dwi. Kalau tidak ada ijazah S1, SMA. Jangan tanya ke saya nih. Oke, saya ke sebelah Prof Denny aja lah. Profesinya Nah, gimana Prof Denny tanggapannya? Karena kan di situ ada 3 pilihan, Prof. Ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan. Tapi itu PKPU-nya terbit tahun 2023. Berarti tahun 2020 dia mencalonkan wali kota Solo pakai apa kira-kira, Prof? Yang jelas kan surat keterangannya tahun 2019. Ya. Dan ini untuk Wapres memang mesti dicek yang mana. Tapi mestinya akan menggunakan dokumen yang sama. Ya. Surat keterangan. Jadi memang yang jadi soal adalah ayat 3-nya itu sangat Gibran. Sangat Gibran itu artinya jika tidak punya ijazah SMA, sekolah di luar negerinya atau yang sederajat, maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan surat keterangan atau kelulusan itu, cukup dengan sekolah pendidikan tingginya. Kan luar biasa. Jadi peraturan KPU sebelumnya tidak pernah mengatur begitu. Peraturan KPU yang di pemilu 2019 tidak ada begitu.
pemilu 2014 tidak ada begitu, ini muncul untuk pemilu di 2024 di tahun 2023 dan seminggu sebelum putusan MK 90. Putusan MK itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU ditandatangani Hasyim Asyari yang dipecat karena tindak asusila itu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Jadi kalau syarat umur itu diolah lewat putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan ini kelihatannya saya duga diolah melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oke. Saya jadi penasaran tadi mencari tanggal Gibran masuk Golkar. Ternyata Oktober 2025 juga ya. Apakah aktif Oktober 2023? Jadi sama. Ya. Nah, jadi gimana nih? Apakah itu harus kita cari benang merahnya, Prof Denny? Kok terjadi di saat-saat yang Tapi tentu saja ini merupakan indikasi ya. Kalau dalam pembuktian itu ada namanya bukti petunjuk. Ya. Bukti petunjuk itu paling salah satu bukti di luar surat tertulis, kesaksian dan lain-lain. Tentu harus ada penyelidikan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Tapi belajar dari pengalaman putusan MK 90 yang terbukti ada pelanggaran etika berat, saya khawatir peraturan KPU ini pun memang lagi-lagi bisa kita duga lahir untuk memuluskan, meloloskan syarat pendidikan Gibran yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. Syarat undang-undang jelas, itu pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Jadi ini peraturan KPU juga bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang pemilu ya. Ada baiknya kita ke depan juga menggugat ini peraturan KPU ke Mahkamah Agung, kita uji bahwa ini bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak dimanfaatkan oleh siapapun lah, supaya kita ini tidak menekuk-nekuk aturan demi menjadi wakil presiden. Oke. Tambahin dikit yang Silakan. Saya mau tanya soal Sydney sebenarnya. Yang wali kota tadi sebenarnya teman kita yang lain, Bang Refli, Bang Taufik, itu kan pada saat waktu dulu sidang CLS di Solo itu pernah dapat dari FX Rudi dokumen Gibran waktu wali kota, dan itu memang cuma ada suket itu aja dengan legalisir yang. Tapi PKPU-nya membolehkan nggak pakai itu? Oh, saya sudah selidiki tidak. Oh, tidak boleh ya? Tidak. Oh, itu hasil penyelidikannya Bang Lu. Karena di situ bahkan PKPU yang untuk Pilkada 2019 atau 2020 ya waktu itu, itu bahkan jenis sangat menekankan sekolah ya. Sekolah. Bahkan ada kalau sekolahnya udah tutup, kalau sekolahnya ganti nama atau segala macam itu, jadi sekolah. Oh, jadi dirinci tuh di peraturan KPU. Iya, kalau sekolahnya tutup kenapa, bagaimana? kalau sekolahnya ini bagaimana, Kalau sekolahnya terbakar bagaimana? kan kalau ada juga yang katanya kalau ganti nama bagaimana dari itunya. iya. Nah, intinya yang didapatkan, tapi kan gini, kalau misalnya para pendukungnya bilang, oh itu PDIP kan udah jahat, mungkin ijazahnya diumpetin. Nah, kan waktu kemarin nyapres ada PSI. Nah, PSI coba keluarin ijazahnya mungkin, atau ininya kan toh sudah diputuskan terbuka juga untuk umum berdasarkan ya KIP, Bon Jovi, Bonatua segala, kan itu terbuka gitu. Oke. Tadi sebenarnya saya pengen nanya Prof Denny soal Sydney, tapi nanti kita podcast terpisah aja. Mungkin saya mau tanya kuasa hukumnya aja deh untuk closing statement. Kira-kira Pak, pede nggak bahwa Dirjen Dikmendiksus, padahal pendidikan khusus itu setahu saya Bu, itu SLB ya, untuk orang-orang berkebutuhan khusus maksudnya ya. Tapi entah kenapa di ijazah Gibran ini dimasukkan dirjen yang dimaksud. Dirjen yang dimaksud. Enggak, bukan itu ya. Gimana Bu? Jadi maksudnya? saya baca tuh peraturan yang terbaru Juni 2026. Ya, memang digabung. Bukan, jadi gini, kalau dulu kan kita berpikir namanya pendidikan dasar dan menengah itu kan SD, SMP, SMA. Nah sekarang peraturan yang baru ini nih, yang Dikmendiksus itu SMA dan SMK jadi satu. Dan SLB gitu loh, tapi beda kamar ya. Dirjennya satu, tapi direkturnya beda. Jadi direktur Dikmen itu direktur SMA dan SMK jadi satu. Ya. Direktur sekolah luar biasa jadi satu. Gitu. Oke, berarti bukan Jadi mereka yang pisah-pisah. dicari ya. Ada dua direktur. Oke. Ada dua direktur. Vokasi itu SMK. Lalu mungkin saya ke kuasa hukumnya ya, Pak Sinambela ya. Gimana kira-kira Pak proyeksinya nanti di tanggal 20, apakah
setelah nanti tergugatnya ini sudah diganti dengan dirjen yang dimaksud, apakah ini akan segera sidang pembuktian dan kita segera bisa melihat Mas Gibran Raka Buming Raka datang ke persidangan membawa ijazah aslinya seperti yang dijanjikan oleh ayah beliau selama ini? Ya, jadi sekarang masih perbaikan nanti yang terakhir mungkin yang kelima. Iya. Di tanggal 20 tadi itu kan sudah diminta perbaikan ada dari kita sudah yang kita rapikan, dari pihak Kemendikbud juga minta dirapikan kembali. Baru setelah itu sudah dianggap cukup, maka kita lanjut sidang berikutnya ada yaitu jawab menjawab, karena kita penggugat jawab menjawab dulu ya. Jawab menjawab, replik, duplik, baru nanti bukti surat dari kita sebagai penggugat, lalu bukti surat dari tergugat. Berikutnya adalah saksi. Saksi silakan nanti ada ahli, silakan dihadirkan ahli dari kita juga ada nanti ada 3 atau 4 ahli yang akan kita sampaikan. Jadi kira-kira di pertengahan atau akhir bulan depan ya? Ini masih ada mungkin di bulan depan. Ya di Ada bulan 3, depan lah. ya di September lah. Ya, karena waktunya kan maksimal di 6 bulan. Dan biasanya masyarakat boleh menonton nggak Pak? Kalau dia sudah pemeriksaan saksi itu boleh. Dia Boleh terbuka. ya, di Karena PT ini kan UN DKI Jakarta. boleh, karena itu kan sudah pemeriksaan saksi dan terbuka. Kalau yang sekarang ini nanti jawab menjawab itu kita lewat e-court. Oh lewat e-court. Jadi jawab menjawabnya itu replik duplik itu lewat e-court. Setelah itu bukti sudah selesai, saksi itulah baru itu terbuka. Karena nanti kan ada saksi dari pihak kita penggugat, ada saksi dari tergugat dan termasuk ahli yang kita sampaikan. Itu yang nanti akan hadir dan terbuka untuk umum. Seperti itu posisi hukum acaranya. Oke. Tapi menurut Bapak sendiri ntar akan banyak nggak masyarakat yang hadir dan menonton? Kalau misalnya dipanggil pihak ketiga tadi dan kementerian Mas itu Gibran sudah, itu. Mas Gibran tadi itu sesuai yang ada dalam surat keterangan itu, nama dia ada di situ, hadir dan dipanggil, kemungkinan besar itu akan bisa ramai. Sangat ramai ya. Kemungkinan bisa ramai karena kan soal mengklarifikasi kebenaran itu tadi, apakah surat keterangan itu benar apa tidak, dan apakah prosedurnya sudah benar, karena ada 10 item yang harus dipenuhi untuk dapat surat keterangan tersebut. Oke. Dari Pak Dwi dan Bu Mercy ada lagi? Ya. Intinya sekali lagi Bapak Ibu terima kasih karena masih memberikan perhatian. Saya juga mohon doa karena jujur ini bukan sekadar menggugat administrasi gitu. Di balik ini adalah ada idealisme, ada moral, ada etika dan ada integritas. Jadi jika kita cuek masa bodoh pada hari ini, itu artinya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita sudah memberi peluang kepada generasi muda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, dan integritas. Terima kasih. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel masing-masing. Buku. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan rilis buku ini ya. Gibran Boneka Pinocchio Jokowi. Coba kalian komentar sekarang. Coba kalian komentar, kalian pingin buku ini dalam bentuk yang besar begini kah? Mau yang glossy begini atau gimana ya? Atau seperti bukunya Pak Bonatua tuh yang biasa-biasa aja, yang penting isinya ya kan? Nah, kalau Anda mau koleksi, ntar mungkin Bu Mercy berpikir akan rilis yang edisi Lux Gibran Boneka Pinocchio Jokowi. Berharap setiap melihat buku ini, para guru, para orang tua, kepala sekolah, siapapun yang berkecimpung di bidang pendidikan itu berpikir, aku ingin anakku jadi anak yang baik. Boneka Pinocchio. Enggak, itu lu. Enggak ya. Sampaikan, Michael, sampaikan kalau mau beli menghubungi siapa. Oh iya. Belum, tadi kamu belum sampaikan Nanti itu. kalau ini masih dalam proses produksi ya Bu ya. Tapi nanti kalau sudah jadi akan saya kabarkan di Sentana dan bisa dibeli di 0813 8588 5051 nanti. Tapi sekarang yang saya jual masih Jokowi White Paper versi yang ada Rismonnya. Kalau pengen di nostalgia ya, pengen tahu Rismon tuh dulu waktu waras kayak apa sih. Nah, dan ada bukunya Bonatua, Ijazah Jokowi tidak ada. Tapi baru Bu Mercy nih yang menulis tentang Gibran, tentang Wapres.
Wapres. buku ini adalah buku saat saya mulai mendapat berkas dari KIP Ya. dan saya mulai mempertanyakan Ya. apa sih masalah dari surat ini gitu loh. Ya. Jadi kalau ingin tahu A sampai Z mengenai apa yang ada di dalam hati saya, ada di buku ini. Terima Oke. kasih. Apa ada rencana menyumbangkan buku ini ke Istana Wapres atau ke Hambalang, Bu? Bawa aja ke Istana Wapres. Nanti Sumbangkan aja satu kayak waktu Rismon kan mau menyumbang. Parcel, Bu. Jangan. Bukan buat parcel ya guys, bukan. Jadi Sumbang sekali, aja. jadi sekali lagi ini adalah buku ilmiah ya, artinya buku yang sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang menurut saya tidak layak. Jadi buku ini buku ilmiah yang berkategori hukum, karena bagaimanapun kan kita kan sarjana hukum. Betul. Jadi kita penegak hukum ya Pak, bukan pembengkok hukum. Terima Oke. kasih. Oke. Bukan penyetara hukum, Bu. Oh, penyetara hukum. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe di channel masing-masing dan di Sentana. Oke. Ayo. Bye bye semuanya. Oh iya. Kan jatuh kan. Mana? Dua. Yang kita pasti jatuh terus tuh. Tapi jagoan ini. Arif, Arif mana nih? Bang, ini Bang. Arif. Terima kasih Bu ya, Bu Rizky. Sehat selalu Bu, sehat selalu. Ini punya tit sekalian aku keluarin deh.